Perkenalkan, nama saya Catherine Marcelo Cewas dengan NIM 23020321120020. Saya dari kelas agribisnis kelas C, dari kelompok 5C dengan asisten pembimbing Kak Iksan. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi ternak unggas. Dengan bahasan yang pertama adalah organ eksterior pada ternak unggas. Organ eksterior pada ternak unggas adalah organ yang terletak paling luar pada unggas. Bagian organ yang tampak luar terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kepala, leher, paruh, jengger, cuping, dan piau. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap. Dan di bagian belakang terletak punggung, perut, ekor, paha, dan betis, dan juga cakar. Fungsi organ eksterior yaitu pertama adalah kepala. Fungsi dari kepala yaitu menerima semua rangsangan yang diterima oleh indera yang ada di kepala, seperti mata, hidung, paruh, dan cuping. Selanjutnya fungsi dari leher. Fungsi dari leher yaitu untuk membantu menangkis bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya bagian depan ada dada dan sayap. Bagian dada berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam dada, dan sayap berfungsi untuk menjadi alat gerak pada unggas dan mengatur keseimbangan. Fungsi punggung pada ayam yaitu untuk mengatur segala gerak yang dilakukan oleh unggas. Fungsi paha, betis, dan cakar yaitu sebagai alat gerak untuk melakukan aktivitas berjalan. Selain organ eksterior, terdapat juga organ pelindung. Organ pelindung adalah organ yang melindungi bagian dalam tubuh unggas dan pelindung pada unggas yaitu seperti kulit dan bulu. Fungsi kulit yaitu menyimpan lemak pada tubuh unggas, dan fungsi bulu yaitu melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti perubahan temperatur atau suhu lingkungan, mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Kemudian, bulu berfungsi untuk melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena adanya gesekan dengan benda kasar, dan sebagai sarana untuk terbang ataupun sebagai reseptor dari luar. Bisa juga untuk sebagai perhiasan untuk memikat lawan jenis, khususnya ayam jantan untuk memikat ayam betina. Fungsi bulu tak kalah penting yaitu pendeteksi kondisi kesehatan pada unggas dan menduga kemampuan untuk berproduksi atau untuk bertelur. Selanjutnya adalah organ pernafasan atau sistem respirasi pada unggas, terdiri dari lubang hidung atau nostril, sinus hidung, laring, trakeat atau tenggorokan, kemudian ada paru-paru atau lung, dan ada kantung udara yang berfungsi untuk menampung cadangan udara. Indikasi untuk sistem pernafasan yang baik yaitu paru-paru yang bagus bisa mengapung bila dimasukkan ke dalam air, karena paru-paru yang bagus itu masih tertutup dan di dalamnya mengandung udara. Kemudian paru-paru sebelah kanan lebih besar karena terdiri dari 3 bronkiolus, dan paru-paru sebelah kiri hanya terdapat 2 bronkiolus. Dalam sistem pernafasan terdapat 3 trakea, kemudian terdapat laring, kemudian terdapat pita suara. Pita suara memiliki perbedaan antara unggas yang satu dengan yang lainnya, yaitu perbedaan ukuran tebal dan panjangnya. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada ayam. Organ pencernaan pada ayam atau unggas yaitu ada mulut yang berfungsi untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi untuk menyalurkan makanan ke organ selanjutnya sehabis masuk dari mulut. Kemudian ada crop atau tembolok.
berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya akan diteruskan ke proventriculus dan ventriculus. Sehabis itu akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus berfungsi untuk proses digesti dan penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada usus besar dan sekum. Sekum merupakan bidang penyerapan air dan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, kloaka adalah tempat muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Kemudian, ada organ yang membantu dalam sistem pencernaan, yaitu ada pankreas, hati, dan kantong empedu. Dalam sistem pencernaan terdapat esofagus. Kemudian terdapat crop atau tembolok. Di dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara karena ayam tidak memiliki gigi yang bisa membantu proses pencernaan. Kemudian makanan tersebut disimpan di tembolok untuk sementara dengan dibantu oleh enzim-enzim saliva. Kemudian ada profen. Profen adalah pencernaan makanan secara kimia. Selanjutnya ada ventri, yaitu pencernaan makanan secara fisik. Kemudian untuk membantu sistem pencernaan pada ayam, biasanya ayam memakan batu-batuan kecil karena untuk proses pencernaan di ventri. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau duodenum. Selanjutnya adalah sekum atau 3 saluran yang bertemu menjadi satu. Selanjutnya terdapat proses pencernaan mikroorganisme untuk serat kasar di sekum. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah proses pencernaan reabsorpsi terakhir. Selanjutnya adalah organ reproduksi. Organ reproduksi unggas dibedakan atas reproduksi jantan dan reproduksi betina. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Sistem reproduksi betina memiliki ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk membandungkan kuning telur, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina yang berfungsi untuk menyimpan kurikula di kerabang sehingga membentuk pori-pori. Sistem reproduksi betina berfungsi untuk pembentukan telur. Sistem reproduksi betina berfungsi untuk proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur dapat terjadi selama 23-26 jam. Selanjutnya, reproduksi jantan. Reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis, saluran sperma atau vas deferens, kloaka. Sistem kapasitas dalam reproduksi ayam jantan yaitu sebanyak 10-30 mating per hari. Selanjutnya yaitu organ imunitas atau organ kekebalan tubuh pada ayam. Dalam tubuh ayam, tepatnya terletak di bagian belakang kloaka, terdapat bursa fabricius yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Jika ukuran bursa fabricius semakin kecil, berarti menandakan bursa fabricius sering dipakai untuk sistem kekebalan tubuh pada ayam. Selanjutnya, ada sel darah putih pada ayam yang berfungsi untuk menyerang penyakit yang masuk ke dalam organ atau tubuh ayam. Sel darah putih mempunyai memori yang baik untuk mengenali penyakit yang masuk pada ayam. Selanjutnya ada thymus yang terletak di bagian belakang ayam. Selanjutnya ada limfa. Limfa terdapat di pencernaan yang memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh pada ayam. Selanjutnya ada identifikasi penyakit. Identifikasi penyakit yang teridentifikasi yaitu ada CRD atau lendir hidung. Lendir hidung disertai dengan titik-titik merah di trakea.
jika parah akan mengeluarkan lendir seperti berwarna kuning keju dari dalam hidung. Namun jika tidak ada titik-titik bintikan merah, menandakan manajemen sistem perkandangan ayam bagus atau amoniak. Di dalam ayam petelur terdapat banyak cacing, dikarenakan ayam petelur memiliki masa hidup yang lama, dan juga bisa disebabkan karena kurangnya sanitasi kebersihan